Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Isnaini Anissa Ardi pada kesempatan kali ini dapat berjumpa lagi ya untuk menyampaikan materi tentang memformat teks dengan Microsoft Word. Kita langsung saja masuk ke materi ya. Nah, memformat teks. Apa sih yang dimaksud dengan format teks itu? Format teks itu adalah kita membuat teks yang tadinya teks biasa diubah, diformat menjadi kelihatan berbeda, menarik, memiliki arti, dan memiliki gaya atau stylenya. Nah, caranya kita bisa menggunakan Microsoft Word. Nah, Microsoft Word sendiri itu sekarang sudah mengalami peningkatan mulai dari yang ada Office 2010, Office 2016, hingga Office 2021. Tidak masalah kita menggunakan Office yang mana. Nah, untuk kita bisa memformat teks menggunakan Microsoft Word, berarti kita harus mengetahui tools apa saja yang ada di Microsoft Word itu. Toolsnya itu berarti ada beberapa menu ya. Di Microsoft Word itu sebenarnya ada banyak sekali menu, dan ini kita fokus hanya sebatas dari grup font dan juga grup paragraf saja. Nah, kita bahas satu persatu yang sering digunakan. Ini ada tools bold, simbolnya seperti ini. Huruf B digunakan untuk menebalkan font atau tulisan. Selanjutnya ada yang disimbolkan dengan huruf I, italic, digunakan untuk memiringkan tulisan. Selanjutnya lagi ada underline untuk menggaris bawahi font. Selanjutnya ada strike through, digunakan untuk mencoret tengah pada suatu tulisan atau teks. Lalu ada font style, ini digunakan untuk memilih font yang kita inginkan. Selanjutnya ada font size, ini digunakan untuk menentukan ukuran dari teks kita. Lalu ada subscript, ini digunakan untuk membuat tulisan menjadi kecil di bagian bawah. Selanjutnya ada superscript, digunakan untuk membuat tulisan menjadi kecil di bagian atas. Untuk perataan paragraf terdapat 4 perataan. Yang pertama ada align left, digunakan untuk mengatur posisi teks paragraf menjadi rata di sebelah kiri. Lalu ada center untuk mengatur perataan paragraf menjadi rata tengah. Selanjutnya ada align right, digunakan untuk mengatur posisi paragraf menjadi rata sebelah kanan. Ada lagi yang terakhir, yakni justify, untuk mengatur perataan paragraf menjadi rata di sebelah kanan dan sebelah kiri. Nah, itu dia beberapa tools yang sering digunakan di Microsoft Word untuk memformat tulisan atau teks. Selanjutnya, kita mulai berlatih. Ayo kita praktekkan bersama. Ya, sekarang kita akan mulai mencoba mempraktekkan tools-tools yang tersedia di menu-menu Microsoft Word tadi ya. Di sini disediakan satu file formatnya PDF untuk contoh diaplikasikan di Microsoft Word. Langsung kita coba saja ya. Yang pertama, di atas ini judul filenya, judul teksnya, mohon maaf, itu Dongeng Si Kancil dan Buaya yang sudah ditebalkan menggunakan menu bold. Dan hurufnya, jenis fontnya Calibri 14. Dan juga diatur paragrafnya, ya ini dengan center. Artinya apa? Artinya rata tengah. Nah, di sini sudah diatur sedemikian rupa untuk judul ya. Bisa kita cek saat kita blok. Teks ini menggunakan Calibri untuk font stylenya, jenis fontnya. Ukurannya adalah 14, font size-nya 14, dan juga dia
tebal, ditandakan dengan tools bold yang sudah diklik seperti ini. Kita lanjutkan saja, kita coba ke paragraf pertama ya. Di sini untuk teks contohnya dituliskan di tab 1 kali. Ini artinya kita harus klik tab menggunakan keyboard saja ya. Nah, biar kelihatan di sini, saya coba klik menggunakan ini saja, keyboard screen-nya. Kita letakkan kursornya di sini, lalu tinggal diklik tab saja 1 kali klik. Nah, seperti itu. Jika menggunakan tab, itu berfungsi untuk menjorokkan hurufnya. Huruf pertamanya akan menjorok ke kanan, sesuai diklik berapa kali tabnya. Misalkan di sini saya klik 2 kali. Nah, efeknya jadi seperti ini. Nah, ini saya hapus saja, saya kembalikan dengan diklik. Saya undo ya. Nah, seperti ini sudah sesuai bentuknya. Kita lanjutkan lagi. Di baris pertama, sepertinya tidak ada apa-apa ya. Berarti lanjut kita ke baris kedua. Di situ, kata berada itu menggunakan garis bawah. Artinya harus kita format juga sesuai contohnya. Kita blok dulu, diklik, diseret sampai satu kata selesai. Klik, lalu ditarik, lepaskan, dan kita klik. Kalau garis bawah di sini, berarti kita harus klik yang ini, tools underline, atau bisa juga cara cepatnya pakai CTRL plus U di keyboard secara bersamaan. Sekarang kita klik. Nah, efeknya jadi seperti ini. Begitu ya. Lalu, apalagi yang harus diformat? Ternyata huruf kata kancil. Nah, kata kancilnya pun harus kita klik dan seret. Setelah itu, karena dia formatnya adalah tebal, kita klik bold. Boldnya diklik atau bisa menggunakan CTRL plus B. Coba kita klik ya. Nah, efeknya kata kancil pun menjadi tebal seperti itu. Kita lanjutkan lagi seterusnya sampai bawah. Jika kita meniru suatu teks untuk berlatih, mulai dari ukuran kertasnya sama, marginnya juga sama, nanti pasti efeknya teks itu akan sama persis dengan contohnya. Begitu. Nah, ini kita lanjutkan dulu. Setelah itu ada menghampiri ya. Nah, menghampiri kita klik seret lepas. Ternyata formatnya itu adalah dicoret di tengah. Berarti harusnya kita klik ini. Nah, strike through. Kita klik saja. Di sini simbolnya ada huruf AB yang dicoret tengah. Berarti itu yang harus kita klik. Nah, seperti ini efeknya. Nah, sekarang di sini kita lihat ada aturan di khusus paragraf ini itu hurufnya adalah Calibri dengan ukuran 12. Sekarang kita cek. Nah, saat kita klik suatu paragraf, ternyata di sini sudah Calibri dan sudah 12, berarti paragraf ini sudah sesuai seperti itu. Tapi misalkan paragraf ini belum sesuai, cara yang harus kita lakukan untuk mengatur paragraf itu adalah kita klik di awal paragraf, kita klik seret, lepaskan di setelah huruf paragraf terakhir atau simbol terakhir ya. Kalau sudah selesai di blok, kita lepas kursornya, baru kita atur seperti itu. Misalkan ini kalibrinya diklik, lalu font size-nya, ukuran fontnya juga diklik, begitu. Sekarang kita lihat, ternyata ada aturan justify, berarti tadi itu harusnya di setting ke justify ya. Yang mana justify? Justify adalah paragraf rata kanan dan kiri. Kiri rata, kanan juga rata. Nah, ini kebetulan juga sudah diatur begitu ya. Berarti satu paragraf sudah selesai kita setting formatnya. Sekarang kita lanjutkan ke paragraf yang bawah. Selanjutnya. Ini ya. Ujar kancil ini di garis bawah, berarti seperti sebelumnya kita blok dulu, kita blok lalu di garis bawah yakni
underline. Seperti itu. Nah, sekarang kita bisa bandingkan. Misalkan ini tadi dengan yang mengganggu tidur ini. Jika kita mau mengunderline mengganggu tidur, kalau bloknya seperti ini, dari huruf terdepan di blok sampai huruf terbelakang, efeknya seperti ini ya. Klik dulu. Nah, padahal di contoh, misal ini saya zoom sedikit, di contoh itu mengganggu dan tidur itu garisnya terpisah. Berarti caranya bagaimana? Nah, coba saya undo dulu ya. Caranya adalah perkatanya di blok sendiri-sendiri. Nah, ini di blok, klik underline. Yang tidur juga di blok dulu, baru di underline seperti itu. Nah, jadi hasilnya adalah sama dengan yang dicontohkan. Nah, sekarang kita kembali ke baris atasnya yang tadi saya lompati. Nah, di sini ada buaya pun kesal karena ternyata di situ hurufnya adalah miring. Berarti ini diblok dulu sampai karena. Habis itu kita klik italic. Nah, siangnya diklik, tarik. Sama efeknya kita harus menggunakan strike through. Kita lanjutkan lagi. Aku punya banyak. Nah, pada kalimat aku punya banyak daging, ada yang tebal di sini. Berarti padamunya harus diklik, tarik, dan boldnya dipilih, diklik. Sekarang di sini, di paragraf ini, kita perhatikan huruf apa yang harus dipakai. Dan di sini Calibri 12 dan left, rata kiri. Nah, untuk memastikan sesuai di catatan paragraf yang ini, kita blok saja lagi dari sini sampai terakhir. Mintanya adalah Calibri, kita klik saja Calibri walaupun sudah sesuai ya. Dan ini kita pilih 12 dan rata kiri seperti ini ya, rata kiri. Pilihnya yang left. Nah, atau bisa juga pilih dengan cara cepat menggunakan CTRL plus L pada keyboard. Sekarang kita lanjutkan paragraf selanjutnya. Di sini kita lihat ada aturan fontnya, yakni Comic Sans CMS ya. Kita blok dulu seperti ini. Kita pilih fontnya, yakni Comic Sans. Kita cari sampai ketemu atau kita bisa klik huruf depannya ya. Nah, saat muncul ini kita klik. Nah, hurufnya ternyata ukurannya beda, bisa kita atur menggunakan font size. Comic Sans 10 berarti di sini kita atur, kita pilih yang 10. Lalu rata mana? Kita lihat center, berarti rata tengah, tinggal kita klik saja. Seperti ini ya. Untuk format di sini sepertinya tidak ada yang harus diatur ya, berarti kita biarkan saja untuk paragraf ini. Kita lanjutkan ke paragraf selanjutnya. Nah, kita cek untuk paragraf ini, hurufnya yang diminta adalah Calibri 11. Berarti harus kita klik, kita blok sampai terakhir dulu. Kita pilih font style atau jenis fontnya adalah Calibri. Ukurannya adalah 11. Nah, kita klik 11. Nah, dan rata kanan. Berarti kita pilih tuh di sini ya, ini yang align right, rata kanan, atau bisa menggunakan cara cepat shortcut CTRL plus huruf R pada keyboard. Kita klik. Nah, untuk jenis huruf dan ukuran hurufnya sudah sesuai. Sekarang kita lihat format yang harus diatur lagi untuk masing-masing kata. Akhirnya di sini menggunakan underline, berarti tinggal kita blok saja. Lalu kita pilih underline. Selanjutnya ada memberi daging, di sini adalah tebal. Berarti kita blok saja dari memberi sampai daging hingga komanya ya. Lalu kita klik bold. Kita lihat lagi apa yang harus kita format. Ternyata baris terakhir ya.
itu ada 9 sampai terakhir ya. Nah, ini kita atur, yakni di sini miring, berarti kita atur dengan klik italic. Nah, atau bisa menggunakan shortcut CTRL plus huruf I pada keyboard. Nah, sekarang kita masuk ke paragraf terakhir. Yang pertama, kita bisa mengatur jenis hurufnya dulu ya. Kita blok dari depan sampai belakang teks yang terakhir. Lalu kita pilih sesuai permintaan contohnya, yakni Times New Roman. Nah, kita klik Times New Roman. Ukurannya adalah 13. Saat kita klik di font size atau ukuran huruf, ternyata 13 tidak muncul di sini, berarti kita bisa atur dengan cara mengetiknya. Di sini ya, kita klik, kita atur sendiri. Kita ketikkan angka 13. Kalau sudah, tinggal kita enter. Lalu di sini, paragrafnya ternyata adalah justify. Kita sorot, kita cari yang justify. Nah, justify adalah rata kanan dan rata kiri, semuanya rata. Tinggal kita klik. Atau bisa menggunakan shortcut cara cepat dengan CTRL plus C pada keyboard. Sekarang kita lanjutkan, yakni mengatur format teksnya. Ada menyeberangi yang dicoret, berarti kita blok dulu. Kita pilih yang tadi, strike through. Nah, ada kancil pun tertawa. Teksnya kecil-kecil di atas yang biasanya digunakan untuk menuliskan pangkat. Nah, ini kita pilih yang ini, superscript. Jadi teksnya mengecil di sebelah atas, seperti itu ya. Kita coba, kita klik. Nah, seperti ini efeknya. Kalau misalkan tadi kita pilihnya yang ini, yang subscript, efeknya apa? Efeknya tulisannya adalah kecil di bawah, seperti itu. Jadi ini kita sesuai contoh, kita pilih yang superscript. Di sini buayanya harus diatur tebal, kita klik bold. Dan sekarang sudah selesai. Teksnya sama ya. Nah, jika kita lihat efeknya tidak jauh berbeda karena kita sesuai format yang diberikan oleh contoh. Nah, jika kita sering berlatih, maka kita akan terbiasa menggunakan tools-tools yang ada pada Microsoft Word, seperti itu. Thank you sudah mengikuti latihan bersama saya. Semoga kita bisa bertemu di kesempatan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.